Generation, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Risma. Kakak adalah instruktur smart bidang studi sosiologi. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan sosial. Tahu kan kalian? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial menekankan pada perubahan yang terjadi pada aspek kultural atau budaya serta aspek struktural, struktur masyarakat, dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Oke deh, kita lanjut ke pengertian perubahan sosial menurut para ahli sosiologi. Menurut Suryono Sukanto, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok di masyarakat. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Menurut William, perubahan sosial adalah perubahan yang meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik unsur material maupun unsur non-material. Perubahan sosial disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor internal, yaitu adalah perubahan jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru dalam masyarakat, konflik, dan pemberontakan atau gerakan revolusi. Yang kedua adalah faktor eksternal. Itu terdapat di alam, peperangan, dan pengaruh dari masyarakat lain. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut ke soal, kita lihat yuk informasi dari Primagama. Bagaimana adik-adik video pembelajaran yang kalian simak sebelumnya? Menarik bukan? Nah, pastikan untuk kalian tonton sampai selesai ya. Adik-adik, pernahkah kalian mengalami kesulitan dalam belajar atau kalian mengalami kesulitan dalam memahami materi tertentu? Nah, jika kalian mengalami kesulitan dalam belajar, Primagama punya solusinya. Dengan adik-adik bergabung bersama Primagama, maka masalah-masalah dalam pelajaran kalian akan terselesaikan dengan baik. Karena Primagama memiliki fasilitas yang unggul dalam mendampingi kalian dalam belajar. Jika kalian memilih mata pelajaran matematika, ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, maupun materi UTBK, kalian akan mendapatkan masterbook yang berisi penjelasan-penjelasan materi pelajaran dan juga smart exercise yang berisi kumpulan-kumpulan soal yang akan membantu kalian dalam proses belajar. Nah, untuk setiap bidang studi, kalian akan belajar sebanyak 2 kali dalam seminggu, yang mana salah satunya digunakan sebagai layanan pendalaman materi yang di dalamnya memuat remedial, enrichment, dan juga consulting. Remedial adalah pengulangan materi yang belum adik-adik pahami. Enrichment adalah pengayaan materi yang telah dipahami, dan consulting adalah pendampingan bagi adik-adik yang mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas. Selain itu, Primagama memiliki metode pembelajaran Smart Solution. Apa itu Smart Solution? Smart Solution adalah cara belajar anak cerdas yang mana memudahkan kalian untuk mengerjakan soal dan menjawab pertanyaan. Adik-adik, pasti kalian bertanya-tanya bagaimana caranya mendapatkan fasilitas-fasilitas terbaik ini? Caranya mudah, yuk daftar di Primagama terdekat di kotamu. Mari wujudkan merdeka belajar bersama Primagama. Oke adik-adik, untuk lebih jelasnya memahami video pembelajaran yang telah kalian simak sebelumnya, yuk kita lanjut belajar lagi. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal ya. Nomor 1. Faktor penyebab perubahan yang berasal dari dalam masyarakat adalah apakah A. Peperangan untuk mempertahankan negara,
B. Penemuan teknologi baru. C. Terjadinya perubahan iklim. D. Terjadinya gempa bumi. Ataukah E. Penemuan teknologi tepat guna. Yuk dek, kita lihat ya dek ya. Yang namanya berasal dari dalam berarti faktor intern. Faktor intern itu yang pertama ada bertambah atau berkurangnya penduduk. Yang kedua ada penemuan baru. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Penemuan teknologi baru. Nomor 2. Pertentangan dalam masyarakat merupakan salah satu penyebab terjadinya apakah A. Perubahan kebudayaan, apakah B. Perubahan sosial budaya, apakah C. Integrasi kebudayaan, apakah D. Integrasi sosial, ataukah E. Disintegrasi sosial. Yuk dek, kita lihat satu-satu. Yang A. Perubahan kebudayaan adalah perubahan dalam proses tata sosial masyarakat. Kalau perubahan sosial budaya itu pertentangan dalam masyarakat. Kalau yang integrasi kebudayaan adalah suatu kesesuaian budaya. Kalau integrasi sosial adalah pembauran, penyesuaian unsur dalam masyarakat. Kalau disintegrasi sosial adalah keadaan tidak bersatu atau menghilangnya keutuhan. Jadi kalau yang ditanyakan pertentangan dalam masyarakat merupakan salah satu penyebab terjadinya B. Perubahan sosial budaya. Nomor 3. Salah satu sikap yang memperlihatkan manusia modern yaitu apakah A. Meningkatkan disiplin dan menghargai waktu, B. Meniru kebiasaan dan mode orang Eropa dan Amerika, C. Tradisi nenek moyang diterima, D. Seluruh kebudayaan barat ditolak, ataukah E. Kebarat-baratan. Yuk dek, kita lihat dek ciri manusia modern nih dek. Yang pertama itu menerima hal-hal baru. Yang kedua adalah memiliki keberanian untuk berpendapat. Yang ketiga menghargai waktu dan disiplin. Dan yang keempat adalah percaya diri. Jadi kalau dilihat dari sikap yang memperlihatkan manusia modern yaitu yang yes, betul sekali, yang A. Meningkatkan disiplin dan menghargai waktu. Nomor 4. Sikap gotong royong dan kekeluargaan yang semakin menipis adalah dampak negatif dari modernisasi. Hal ini bisa terjadi karena apakah A. Banyak terdapat industri di kota besar, apakah B. Pengaruh pola hidup yang individualistis, apakah C. Dekadensi moral pada masyarakat, apakah D. Minimnya sumber daya manusia, ataukah E. Sikap individual. Oke dek, yang namanya dampak negatif itu yang pertama terbentuknya sikap apatis atau acuh. Yang kedua rasa kebersamaannya hilang. Dan yang ketiga adalah pola hidup individualisme meningkat. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Pengaruh pola hidup individualistis. Nomor 5. Proses mempelajari dan menyamakan alam pikiran serta sikap dengan adat, sistem norma, dan peraturan yang hidup dalam kebudayaan sendiri serta dimulai sejak kecil disebut A. Difusi, B. Akulturasi, C. Disintegrasi, D. Akomodasi, apakah yang E. Inkulturasi. Kita lihat satu-satu ya deh optionnya ya. Yang A. Difusi. Apa sih difusi itu? Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan. Yang B. Akulturasi adalah proses perubahan suatu budaya. Yang C. Disintegrasi adalah perpecahan. Yang D. Akomodasi adalah proses atau upaya meredakan konflik. Sedangkan yang inkulturasi adalah proses mempelajari dan menyamakan alam pikiran serta sikap dengan adat. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Inkulturasi. Nomor 6. Masyarakat pinggir pantai yang mendapat rezeki karena ada ikan terdampar adalah contoh perubahan apakah A. Laten, B. Manifest, C. Tidak disengaja, D. Disengaja, ataukah E. Regresif. Yuk dek, kita lihat satu-satu. Yang A. Laten. Laten itu adalah masalah sosial yang sebenarnya sudah ada, tapi tidak tampak atau tersembunyi. Manifest itu fungsi nyata. Kalau yang tidak disengaja adalah perubahan yang tidak disengaja atau secara kebetulan. Kalau disengaja, otomatis disengaja ya.
Kalau yang regresif adalah bersifat kemunduran atau mundur. Jadi kalau masyarakat pinggir pantai mendapat rezeki karena ada ikan terdampar, itu adalah contoh perubahan tidak disengaja. C. Nomor 7. Kerusakan akibat bencana alam tsunami di Aceh dan gempa bumi di Yogyakarta adalah contoh perubahan apakah A. laten, apakah B. manifest, apakah C. tidak disengaja, apakah disengaja, ataukah E. regresif. Yuk kita lihat dek yang A, dek, laten. Laten itu tersembunyi atau tidak tampak. Manifest itu adalah fungsi nyata. Kalau tidak disengaja berarti secara kebetulan. Kalau disengaja berarti tidak secara kebetulan. Kalau yang regresif adalah keadaan yang lebih buruk atau kemunduran dibandingkan dengan sebelumnya. Contohnya saja bencana alam. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 7 adalah yang E, regresif. Nomor selanjutnya. Munculnya berbagai penemuan baru dalam bidang teknologi seperti handphone yang bisa berfungsi sebagai alat komunikasi dan media hiburan adalah contoh munculnya perubahan sosial karena faktor apakah A. penghubung, apakah B. internal, apakah C. penghambat, ataukah D. eksternal, ataukah E. kesulitan. Yuk dek kita lihat ya dek ya, faktor eksternal dan faktor internal. Kalau faktor eksternal itu contohnya adalah 1. perubahan alam, 2. konflik antar negara, yang ketiga pengaruh budaya luar. Berarti nggak mungkin ya dek ya. Oke, kita lihat yang faktor internal. Faktor internal itu adalah keadaan masyarakat dalam sendiri. Yang kedua adalah penemuan teknologi baru. Oke, jawaban yang paling tepat adalah B, internal. Demikian adik-adik penjelasan tentang perubahan sosial. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe channel Primagama dan bunyikan loncengnya untuk update video terbaru kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi.